Kata pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat mengumpulkan tulisan yang berhubungan dengan adab-adab nabawi dan salafus saleh yang sangat sederhana ini hingga selesai sesuai harapan kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amal ibadah apapun, baik itu tulisan atau selain tulisan, atau salat, zakat, haji, ibadah, zikir, salawat, tidak mungkin seseorang bisa mengerjakannya tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya taufik? Khalq qudratut ta'ah fil abad. Allah menciptakan kemampuan di diri seorang hamba, sehingga dengan kemampuan tersebut, kemampuannya yang Allah kasih kepada dia, dia bisa mengerjakan amal ibadah, amal ketaatan. Betul ya? Perkara adab merupakan perkara yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rasulullah bangga karena dapat didikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara adab sangat penting dalam agama Islam, karena itu intisari daripada agama Islam adalah adab yang kita jaga, yang kita kerjakan sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad SAW dan salafus saleh, sehingga kita selalu menjaga poin-poin tersebut ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, ketika berhubungan dengan para guru, ketika berhubungan dengan orang tua, ketika berhubungan dengan teman kerja, ketika berhubungan dengan pribadi kita sendiri, sampai ke level dari seluruh dari seluruh sikap yang kita kerjakan atau ucapan yang kita ucapkan. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada mungkin bisa menyelamatkan kita di dunia wala di akhirat, atau mengangkat kita ke satu kedudukan yang mulia selain Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mungkin. Atau kita ngikutin ulama-ulama yang ngikutin arahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika perkara adab ini merupakan perkara yang sangat penting. Sedang karena itu titik utama dalam agama Islam. Titik utama dalam agama Islam bagi kita menjaga adab kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Waktu kita bangun, kita aktivitas kita baik berupa kerja dan lain-lain, semuanya murtabit, artinya bergantung kepada perkara namanya adab. Itu perkara namanya adab. Tukang sihirnya Fir'aun, contoh ini ya, tukang sihirnya Fir'aun, seumur hidupnya tukang sihir dia, maksiat kabirah, dosa-dosa besar yang dikerjakan. Cuman karena perantara adab, perantara adab aja dia dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga masuk ke agamanya Nabi Musa wa Harun. Apa adab yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan waktu diajak duel antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Tukang sihir izin dulu kepada Nabi Musa, kamu yang mulain atau kita yang mulain duluan? Cuman adab. Dengan perantara adab dikasih hidayah sama Allah, masuk Islam di hatinya dia detik itu juga. Di sini menunjukkan apa? Kepentingan kita menjaga adab. Menjaga kita sekarang misalnya masuk masjid, punya adabnya masuk masjid. Naik kendaraan, ada adabnya naik kendaraan. Kalau setiap perihal ini semua telah kita kerjakan sesuai adabnya Nabi Muhammad, maka insya Allah kita masuk dalam firmannya Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad, yaitu wallahi la yu'min hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bih. Demi Allah, tidak beriman atau iman yang sempurna kecuali seluruh perihal hidupnya, baik kecil besar, sampai ke level pakai sandal, sampai ke level bagaimana keluar dari rumah masuk rumah. Ini perihal yang sering kali kita kerjakan dalam perihal dalam hidup-hidup kita. Cuman bagaimana alangkah indahnya jika semua itu
diikatkan atau dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi." Walidzalika iblis itu bukan tidak kurangan ilmu, cuman kekurangan adab. Gitu. Dibilang di sini Ibnul Mubarak, ilmu yang sedikit, adab yang sedikit, adab yang kita butuhkan ini lebih kita butuhkan daripada ilmu yang banyak. Artinya misalnya perbandingan antara adab yang sedikit dengan ilmu yang banyak, mana lebih diutamakan? Adab dulu. Sebab untuk mempelajari ilmu juga butuh adab. Dan adab itu termasuk intisari dari ilmu. Intisari dari ilmu adalah adab. Ya. Intaha ar-risalah al-Gusyairiyah. Nah. Artinya, perkara sedikit dari adab yang kami pelajari dan kami amalkan lebih kami butuhkan daripada mempelajari ilmu yang banyak. Sekarang kita mempelajari satu kitab penuh, satu adab yang kita pakai itu justru lebih ahsan. Contoh sekarang kita mau melepas baju atau memakai baju, memakai baju dari tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Ini satu poin kita amalkan ahsan daripada satu kitab yang kita pelajarin, tapi kita tidak mengamalkan sama sekali. Hataman kitab sudah, acara, haflah dan lain-lain diamalkan dari kitab ini tidak sama sekali. Satu adab yang kita pakai waktu kita mau pakai baju itu tangan kanan dulu, kalau mau lepas yang tangan kiri dulu dan lain-lain. Nah ini semacam ini lebih kita perhatikan, lebih ahsan, lebih amfa daripada satu kitab kita pelajarin kita tidak ngamalkan. Betul ya? Al-Imam Abdurrahman Al-Ghazim radhiyallahu anhu berkata, "Khadamtul Imam Malikan rahimahullahu taala 20 sanah." Ini Ibn Al-Qasim ini mengatakan aku khidmah kepada Imam Malik 20 tahun. Artinya khidmah ini juga belajar 20 tahun. Ayo. Fakana minha sanatani fil ilmi. 2 tahun aku gunakan untuk belajar. 18 tahun aku gunakan untuk belajar adab. Dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur. Setelah berlalu 20 tahun meninggal Imam Malik, aku nyesel. Kenapa tidak 20 tahun semua aku jadikan untuk adab? Sebab kalau ilmu anda bisa pelajarin dari fulan dan fulan, tapi kalau adab sulit anda dapatkan kecuali dari Imam Malik. Betul ya? Wa 18 sanatan fi ta'limil adab. Naam. Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaba. Adaba. Ayo. Intaha al-manhajus sawi. Naam. Artinya aku berkhidmat mengabdi kepada Al-Imam Malik sekaligus belajar kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Selama 20 tahun 2 tahun dari waktu tersebut aku gunakan untuk mempelajari ilmu, dan yang 18 tahun aku gunakan untuk mempelajari adab. Maka setelah aku renungi, alangkah baiknya jika seluruh waktuku tersebut aku gunakan untuk mempelajari adab. Kenapa? Karena guru itu dibagi 3. Ada namanya guru syekh ta'lim, guru sebatas ngajar, buka kitab ngajar, halas ente amalkan, tidak amalkan, punya adab, tidak punya adab, terserah. Itu namanya syekh ta'lim, guru untuk ngajar. Yang kedua syekh tarbiyah, guru untuk didik. Oh kerjakan gini, jangan kerjakan gini, ini bagus, ini tidak bagus. Itu namanya syekh tarbiyah, yang mendidik jiwa kita dengan perbuatan. Ya fulan jangan minum tangan kiri, ya fulan jangan makan ini, ya fulan jangan bicara begini, ya fulan jangan ngerjakan gini, ya fulan jangan duduk begini. Dan ini adalah didikannya Rasulullah SAW. Rasulullah mendidik sahabatnya begitu. Hatta kelihatan sahabat tidur yang gelap, lagi ini metode semacam ini tidur yang dibenci oleh Allah, baliklah badannya kamu. Rasulullah melihat tangannya begini, setiap perihal dari para sahabatnya dikembalikan kepada jalur yang shawab, jalur yang mulia. Yang ketiga, Syekh Al-Fatah. Syekh Al-Fatah ini guru yang menyampaikan kita ke Allah. Di atasnya Syekh Al-Tarbiyah. Artinya sudah sampai ke Allah, artinya apa? Artinya sudah bisa muamalah sama Allah, sehingga ada perkara adab aja, bukan perkara sunnah, apalagi perkara yang fardu. Masih di level paling bawah, adab aja yang kita tinggalkan langsung hati kita nolak. Apalagi kalau sudah naik ke levelnya sunnah yang mau ditinggalkan, apalagi berani-berani meninggalkan fard. Itu sudah berarti artinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin inda ahlil haq, inda ahlil
Inda ahli a'immatu sufiyah dibilang al-ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala. Nyembahlah kamu sampai datang keyakinan menurut ahli zahir wafat. Insan terus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia wafat. Tapi untuk ahli batin lah, sampai dapat ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berwasiat kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, muridnya paling jenius Imam Syafi'i ini, muridnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i nututin Imam Malik masih muda. Dalam keadaan Imam Syafi'i masih sangat muda. Pada suatu hari Imam Syafi'i pertama kali datang ke kota Madinah, hadir di majlisnya Imam Malik di Masjid Nabawi Syarif. Pada pagi hari Imam Syafi'i dikarenakan datang terlambat agak duduk agak belakang. Terus dikarenakan miskin, tidak punya apapun, tidak punya pulpen untuk nulis, tidak punya kertas, tidak punya apapun. Imam Malik bawa hadis pertama, hadis kedua. Imam Syafi'i ngambil dari ludahnya, ditulis tangannya. Imam Malik dari jarak jauh ngeliatin, diamkan, tidak ditegur. Kemudian dibiarkan sampai selesai majelis, semuanya sudah pergi semuanya, dipanggil sama Imam Syafi'i. Ya gulam ta'al, wahai anak muda, ta'al ke sini. Dia bilang, siapa namamu? Karena baru pertama kali datang, baru nyampe ke Madinah. Katanya nama saya Muhammad bin Idris bin dibawa nasabnya sampai ke Nabi Allah Adam. Kaget Imam Malik dengan kejeniusan anaknya, kekuatan apalnya dia. Kemudian katanya Imam Malik, ana lihat inti seperti kayak kurang jaga adab waktu duduk di masjid mainan mulut ini. Enggak ya Imam, bukan ya Imam. Aku dengarkan hadisnya kamu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Cuman ana tidak punya pulpen atau kertas untuk nulis, maka aku tulis dengan lidahku ke tanganku sendiri. Dan alhamdulillah sudah aku hafalkan 100 hadis yang kamu bawa hari ini semua. Katanya Imam Malik, coba dibawa saya Imam Syafi'i bukan dari 1 sampai 100, tapi 100 sampai ke 1. Katanya Imam Syafi'i, katanya Imam Malik ngelihat ke jeniusannya Imam Syafi'i, dibilang ra'aitu fi qalbika nur. Aku lihat di hatinya kamu ini ada cahaya. Wa iyyak, hati-hati, an tutfi'ahu bi dzulmatil ma'siyah. Kamu matikan dengan kegelapannya maksiat. Itu gitu ya. Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Naam. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik ngajarkan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik ngajarkan kepada Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milha. Orang sekarang masak butuh garam supaya rasanya pas. Seukuran apa itu garam? 10 sendok atau 1 gelas rusak makanan. Maka dibilang jadikan ilmunya kamu sebagai garam. Perbandingannya dengan makanan yang kita masak seukuran garam dari makanan. Dan jadikan adabnya kamu itu makanan yang kamu masak. Begitu ya? Artinya, wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu bagaikan ukuran garam dalam makanan dan adabmu bagaikan ukuran tepung dalam makanan. Nah. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya adab maka tidak punya ilmu. Aslan dia ilmu itu adalah nur. Dan nur ini bisa tampak dengan pengaruh mengamalkan dari jalurnya adab. Tidak mungkin sekarang kita punya listrik hidup di rumah kita, cuman tidak kita hidupkan, tidak hidup-hidup. Coba ente pencet hidup lampunya itu. Nah ini mencetnya ini butuh waktu, butuh tenaga, butuh usaha. Supaya apa? Supaya tampak di seluruh anggota tubuh kita, supaya tampak dari seluruh perilaku kita. Itu ya. Artinya barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka berarti dia tidak mempunyai ilmu. Al-Imam Abu Hafs radhiyallahu anhu berkata, tidak punya ilmu artinya ilmu yang manfaat. Kalau surahnya ilmu dia punya, apal, sudah baca sampai mungkin fikihnya sampai minhaj, sampai i'anat talibin, nahunya sampai alfiyah. Tapi nurnya ilmu, cahayanya ilmu belum gerak di hatinya dia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan berapa banyak orang yang punya telinga tapi tidak dengarkan. Walhum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak dengarkan. Allah mengatakan dia tidak dengarkan. Sama'ul intifa. Kalau dengarkan suara, dengar. Cuma dengarkan hatinya tidak dengar. Sehingga cuma dengar suara tapi tidak bisa ngamalkan. Itu ya. Al-Imam Abu Hafs berkata,
At-tasawuf kulluhu adab. Likulli waqtin adab. Likulli waqt adab misalnya. Sekarang misalnya kita lagi di majelis ta'lim. Kita mau pakai tasbih untuk subhanallah subhanallah, bukan waktunya. Bukan waktunya. Tapi kita dengarkan, tinggalkan tasbihnya inti dulu. Oh, misalnya kita lagi kosong, gunakan tasbihnya inti, jangan ngobrol. Falikulli waqtin adab. Setiap waktu itu ada adabnya masing-masing. Itu ya. Walikulli halin adab. Setiap keadaan begitu juga ada adabnya masing-masing. Waktu kita di kamar mandi bagaimana adabnya, keluar kamar mandi bagaimana adabnya. Itu ya. Walikulli magamin adab. Setiap kedudukan ada adabnya masing-masing. Kita harus menghormati fulan. Ayo. Faman lazimal adab balagha mablaghar rijal. Barang siapa yang selalu berpegang teguh kepada adab, dia akan sampai kedudukannya orang laki yang punya kedudukan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ya. Intaha iqadhul himam fi syarhil hikam. Kadang kalau kita lihat guru-guru kita, itu yang tampak justru bukan ilmunya, yang tampak adabnya. Kita sekarang lihat wajahnya Kiai Hamid misalnya, Pasuruan, atau ngelihatnya Kiai Habib Soleh Tanggul dan lain-lain. Yang tampak di mereka itu ilmunya bukan, tapi adabnya sama Allah tinggi. Gitu. Nur yang dia di wajahnya itu mereka yang tampak, sehingga mandangnya itu juga enak. Gitu ya. Artinya bukan artinya mereka tidak punya ilmu, ilmunya mereka sangat luas, ketutup dengan adabnya mereka sendiri. Adabnya mereka sama Allah, adabnya mereka sama Rasulullah, adabnya mereka sama syariat, adabnya mereka hatta sama hayawanat. Ada hewan tuh kucing tidak berani hatta ganggu. Jaga adab. Ya. Ilmu tasawuf itu seluruhnya berisi adab. Nah. Setiap waktu memiliki adab. Nah. Dan setiap keadaan memiliki adab. Nah. Dan setiap kedudukan memiliki adab. Nah. Maka barang siapa yang selalu berpegang teguh terhadap adab, niscaya dia akan sampai kepada kedudukan orang-orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-Imam Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf radhiyallahu anhu berkata, kana salaf man fatahu minhumul kitab lam yafuthul mihrab. Sebagian dari salafus saleh kalau mereka masa mudanya tidak sempat belajar ilmu, mereka tidak ketinggalan mihrab, artinya tidak ketinggalan semangat ibadah. Sudah, kalau Anda tidak sempat belajar dulu, sekarang Anda gunakan untuk ibadah. Gitu. Dan jika ketinggalan ibadah, misalnya tidak sempat ibadah banyak, paling minim jaga adab. Gitu ya. Wa man fatahul mihrab lam tafuthul adab. Ya. Wa minhum wa humul aktsar man jama'a bainal kitab wal mihrab wal adab. Dan banyak dari golongan salafus saleh yang gabungan antara dia punya ilmu, punya mihrab, artinya semangat ibadah dan jaga adab. Begitu ya. Intahal manhajus sawi. Artinya jika di antara sebagian dari mereka salafus saleh tidak sempat mempelajari ilmu di masa mudanya, maka mereka selalu memperbanyak ibadah. Dan jika mereka tidak mampu untuk memperbanyak ibadah, maka mereka selalu berpegang teguh dalam menjaga adab. Dan sebagian besar di antara mereka adalah termasuk golongan yang memiliki ilmu, ibadah dan adab. Apalagi nasallallahu alaihi kalau kena musibah la ilmu wala adab wala ibadah. Ada muskilah. Karena sebab kenapa? Karena faktor teman. Kadang rusaknya seseorang karena faktor teman, sehingga dia tidak punya ilmu, dia tidak punya ibadah, tidak punya adab. Sehingga hatta sampai ke orang tua pun tidak kenal, orang tuanya sendiri pun ini kurang bisa menjaga adab. Kita kadang dengar orang anak berani mukul orang tuanya. Na'udzubillah min kulli su'fid darin. Ini apa sebabnya? Sebabnya dia tidak punya ilmu, tidak punya ibadah, tidak punya adab. Jadi harakatnya harakatul bahaim. Tindakannya dia sebagaimana tindakannya nasallallahu alaihi hewan. Hewan pun masih kurang ajar sama orang tuanya. Kalau sudah anak kurang ajar sama orang tuanya, itu lebih daripada hewan. Nasallallahu alaihi. Akhirnya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh supaya amalan ini dijadikan sebagai amal jariah bagi kami, dan kami hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kami, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ala ahadikum idza tasaddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ay yaj'alaha an abawayhi
fayakuna lahuma ajruha wa la yunqasu min ajrihi syai'. Jadi kalau kita punya amalan apapun, kita misalnya sedekah, jangan niatkan untuk pahalanya untuk kita, jadikan untuk orang tua kita. Karena kita akan dapat pahala dengan sempurna dan orang tua kita akan dapat juga. Tapi kalau kita dari pertama kita niatkan untuk kita, maka seluruh amalan untuk kita, orang tua kita tidak dapat. Begitu ya? Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Nah. Artinya alangkah baiknya jika salah seorang dari kalian bersedekah dengan sedekah sunnah dan menjadikan atau menghadiahkan sedekah tersebut untuk kedua orang tuanya, maka keduanya akan mendapatkan pahalanya dan tidak akan terkurangi sedikit pun dari pahalanya untuk dirinya. Kenapa? Karena niat baiknya dia menjadikan orang tuanya lebih utama, lebih berhak dengan pahala-pahala yang dia buat, itu menunjukkan baktinya. Maka Allah balas dengan kebaikan yang sama, yaitu dikasih pahala yang sama 100% tanpa terkurangi, orang tuanya juga dapat. Sekarang anak punya uang misalnya atau makanan satu mangkok atau barang atau apapun, anak hadiahkan ke siapa? Satu orang fakir miskin atau orang yang butuhkan. Kalau anak jadikan dari pahalanya, dari pertama pahalanya untuk anak dapat satu, orang tua tidak dapat. Tapi kalau anak jadikan ini untuk orang tua, orang tua dapat pahala dari amal ibadah ini, dari amal sedekah ini, dan anak dapat dengan perihal yang sama tanpa terkurangi sedikit pun. Begitu ya? Semoga buku ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kami, keluarga dan para pembaca. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah muji Nabi Muhammad bukan karena kedudukannya yang tinggi, tapi karena akhlaknya yang tinggi. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. 1. Adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Nah, di antara adab-adab tidur, bangun tidur sudah perihal yang kita kerjakan setiap hari dan sudah menjadi rutinitas. Sudah menjadi sesuatu yang tidak mungkin kita tinggalkan. Cuman adat istiadat begini ini bagaimana menjadi sebuah ibadah yang mendatangkan ratusan miliar hasanat. Kita rubah bentuk-bentuknya, cara-caranya, adab-adabnya sehingga tidurnya kita datangkan pahala. Bukan bangunnya, tidurnya kita datangkan pahala di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangkan pahala? Kalau tidurnya, bangunnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Di antara adab-adab ketika akan tidur, 1. Berwudu sebelum tidur. Berwudu jika memungkinkan, meskipun kita kadang tidak mampu setiap hari, paling minim lah mungkin dalam seminggu 3 kali kita tidur pakai wudu supaya tidak berat dulu, nanti ditambah sedikit hakata sampai seminggu full bisa tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah. Allah merintahkan tahhiru hadhil ajsad, sucikanlah badannya kalian. Kemudian ada perihal yang kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Perihal yang mampu kita yang ngerjakan, perihal yang tidak mampu Allah yang ngerjakan. Tahhiru hadhil ajsad kita mampu, ambil air, cuci wajah, tangan, kepala, kaki, selesai, itu perihal yang kita mampu. Allah akan mengerjakan untuk diri kita yang kita tidak mampu. Apa? Untuk mensucikan batinnya kita. Tahharakumullah. Allah akan sucikan kalian, batinnya kalian. Yang kalian wajib zahirnya. Allah yang akan mengerjakan yang batin. Apa dikatakan? Tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah. So, bersihkanlah badan kalian, Allah akan bersihkan batinnya kalian. Sama kayak ada seorang pencuri masuk ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah, arif babillah, wali besar, pencuri ini. Setelah dia masuk ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah, ngambil barang-barangnya sudah dikumpulkan, mau nyari pintunya tidak bisa keluar, pintunya hilang dari pandangan dia. Begitu ditaruh kelihatan lagi pintunya. Begitu mau diambil lagi barangnya, tidak ada lagi pintu. Ya karena orang yang paham dari pertama sudah tinggal tobat, ini masih usaha dia. Terus dikasih tanda sama dia, oh pintunya arah sini, diambil lagi, hilang lagi itu pintu. Wah kata. Dengar hatif suara. Idza namat Rabi'ah fa Rabbul Adawiyah la yanam wa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Jika Rabi'ah itu tidur, maka Allah Tuhannya Rabi'ah tidak tidur. Akhirnya apa? Diam dia di tempatnya, tidak bisa keluar. Sampai datang Rabi'atul Adawiyah, tahu kalau dia pencuri, dia bilang jangan takut, jangan khawatir, ini barang punyanya kamu. Sekarang pas cuma kamu wudu, sholat di mihrabnya anak.
Ini punya kamu sudah barang. Suruh wudu. Wudu dia nih. Begitu wudu, salat di tempat mihrabnya Rabi'atul Adawiyah. Salat 2 rakaat. Begitu 2 rakaat Sayyidina Rabi'atul Adawiyah tawajjah ila Allah, doa kepada Allah. Ya Rabb, aslahna adh-dhahir fa aslihil batin. Aku telah rapikan zahirnya, batinnya kepada kamu ya Rabb, aku pasrahkan. Apa akhirnya itu orang? Orang itu keluar dari ihsasnya, dapat hidayahnya Allah SWT. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Disuruh 2 rakaat tapi tidak berhenti ini sekarang. 2 rakaat salam salat lagi, 2 rakaat salam salat lagi. Masuk pencuri, keluar jadi wali. Gitu. Karena apa pengaruhnya tak? Pengaruhnya apa? Ngerjakan secara zahir. Kita kewajiban kita ngerjakan secara zahir. Akhirnya apa? Waktu mau keluar suruh bawa barangnya. Katanya pencurinya sudah jadi wali, anda tidak butuh dunia dan seluruh isinya sudah. Tadinya datang untuk nyuri. Atau sebagian dari salafus saleh mengatakan, aku berharap aku pencurinya waktu itu supaya cepat nyampe. Ya. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. Nah, itu kan. Tak ada satupun seorang hamba yang tidur dalam keadaan berwudu kecuali di sampingnya ada malaikat. Begitu ya. La yanggalibu sa'atan minal lail illa qala. Setiap kali dia bolak-balik di tidurnya dia itu ya. Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahiran. Allahumma, ya Allah ampunin hamba ini, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Lah kalau misalnya kita sekarang ini bukan ini yang sampingnya kita ini bukan manusia biasa tapi malaikat. Perantara wudhu satu, Allah ngutus malaikat duduk jagain kita sampai kita bangun. Lah misalnya kita sewa 1 orang untuk duduk sampingnya kita waktu kita mulai tidur sampai kita bangun, untuk setiap kali anak gerak gini ente katakan Allahumma ighfir li fulan. Kira-kira butuh berapa kita biayanya ini sebulan? Untuk tetap doakan kita waktu kita masih tidur. Ini tanpa kita doakan, tanpa kita nyewa. Kita dapat doanya bukan manusia, malaikat yang doakan. Cuman butuh namanya wudu. Bas. Bentuknya apa ya? Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Nah. Artinya, sucikanlah badan kalian ini. Niscaya Allah akan mensucikan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan mensucikan kalian, mensucikan batinnya kalian. Ya. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci atau berwudu kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya, dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik tatkala tidur pada malam hari kecuali malaikat tersebut berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan suci. Perihal sangat mudah, alhamdulillah. Apalagi di kita rumahnya kita masing-masing air, masya Allah cukup ada ini. Tidak seperti zaman dulu harus ngambil dari sumur, harus ngangkat sendiri dan lain-lain. Sulit untuk dapatkan air. Ini alhamdulillah. Bas insyaallah berkat ini insyaallah kita bisa ngerjakan adab yang pertama daripada adabnya tidur, yaitu berwudu. Begitu ya. Berdasarkan kalau hadis, memang sekarang misalnya suami istri kesulitan nyentuh istri, batal lagi wudunya misalnya. Gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya kita taklid kepada Imam Malik yang mengatakan bersentuhan pada perempuan ajnabiyah tidak batalkan wudu selama tanpa syahwat, atau kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan persentuhan tidak batalkan wudu meskipun dengan syahwat, atau kepada Imam Taus bin Kaisan al-Yamani yang mengatakan persentuhan khusus antara suami istri tidak batalkan wudu. Setelah itu kita supaya bisa tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Berdasarkan hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu mauqufan, idza nama al-'abdu ala taharatin rufi'a ruhuhu ila al-'arsy. Ini Pak fadilah yang kedua. Fadilah yang pertama, kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, malaikat jaga kita, selalu doakan kita. Faedah yang kedua, Pak, ruhnya dia akan nyembah ke Allah di atasnya arsy Allah. Naik ke arsy Allah, beribadah di sana. Begitu ya? Rawahu Ibnul Mubarak fi Zuhdi mauqufan ala Abi Darda, wa rawahu Al-Baihaqi fi Sya'bi mauqufan ala Abdullah bin Amr bin Al-As. Artinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci berwudu, maka nyawanya diangkat sampai naik ke arsy. Nah, arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidurnya dia ibadah ke Allah, bangunnya pun juga ibadah. Begitu ya? Berdasarkan hadis
An Abi Darda radhiyallahu anhu mauqufan, Nah. innan nafsa ta'ruju ila Allah ta'ala fi manamiha. Inna nafsa artinya ruh, ta'ruju tadhhab ila Allah Ta'ala. Faham kaifa ya? Fi manamiha fama kana tahiran sajada tahtal arsh wa ma kana ghaira tahirin taba'ada fi sujudih Nah. wa ma kana junuban lam yu'dhan laha fi sujud. Sujud. Ya. Rawahul Hakim wa Tirmidzi. Artinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya nyawa seseorang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidur. Nah. Jika dia tidur dalam keadaan suci atau berwudu, maka dia bersujud kepada Allah di bawah arsy. Di bawah arsy Allah dalam keadaan dia sebelum wudu, sebelum tidur wudu. Waktu tidur rohnya naik ke arsy Allah, ibadah kepada Allah di sana. Ayo. Dan jika dia tidur tidak dalam keadaan suci, Tidak dalam suci tapi tidak junub. Dia batal wudunya atau nyentuh isinya, tidak wudu sama sekali dan lain-lain. Berarti kaifa ya? maka dia menjauh tatkala sujudnya. Tidak sampai ke arsy Allah. Sujud cuma di bawahnya arsy Allah, jauh jaraknya dengan level yang pertama. Ya. Dan jika dia tidur dalam keadaan janabah, maka dia tidak diizinkan untuk sujud. Semalam tidur mungkin berapa jam dia tidur malam, misalnya 4 jam. Itu 4 jam tidak ada sujud sama sekali ke Allah. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan janabah. Sangat dianjurkan jika memungkinkan untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan suci. Katanya Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad mengatakan, dia bilang, alhamdulillah ana dari mulai balik tidak pernah tidur semalam pun dalam keadaan janabah. Katanya abahnya waktu dengar anaknya ngomong kayak gitu, ana begitu juga katanya. Ayo. Adab kedua, menghadap ke arah kiblat. Bas.